Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kami dari kelompok 3 Kampus Palembang akan membahas mengenai Kementerian Dalam Negeri. Pada awalnya di zaman Hindia Belanda, Departemen Dalam Negeri disebut dengan Departemen van Binnenlands Bestuur yang tugasnya meliputi jabatan kepolisian, transmigrasi, dan agraria hingga tahun 1942. Di tahun 1942 hingga 1945, di bawah pendudukan Jepang, Departemen van Binnenlands Bestuur berubah nama menjadi Naimubu, yang tugasnya meliputi agama, sosial, kesehatan, pendidikan, pengajaran, dan kebudayaan, hingga 17 Agustus 1945. Tepatnya di tanggal 19 Agustus 1945, Naimubu dipecah dalam urusan agama, Departemen Sosial, Departemen Kesehatan, serta Departemen Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan. Pada tahun 2010, nomenklatur Departemen Dalam Negeri diubah menjadi Kementerian Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2010 tentang nomenklatur Kementerian Dalam Negeri. Arti lambang Kemendagri. Makna objek. Lingkaran logo menggambarkan sifat keluasan pikiran tanpa mempunyai batas. Burung Garuda menggambarkan kementerian yang memiliki dasar sikap tangguh dan kuat yang berpegang teguh pada Pancasila. Rantai emas menggambarkan kementerian yang memiliki tugas sebagai pemersatu kesatuan bangsa Indonesia. Daun hijau melambangkan kesuburan serta kemakmuran dan kapas melambangkan kesucian. Padi menggambarkan kejayaan kementerian. Bintang menggambarkan ketuhanan yang Maha Esa yang cahayanya senantiasa menerangi kementerian. Perisai persegi 5 melambangkan jiwa yang kuat dan sangat pantang menyerah yang berdasarkan falsafah Pancasila dalam satu kesatuan wawasan Nusantara. Pita kementerian melambangkan kemakmuran dan kesuburan. Makna warna. Warna biru tua melambangkan kesetiaan, emas melambangkan kejayaan, hijau melambangkan kesuburan, merah melambangkan keberanian, putih melambangkan kesucian, transparan melambangkan sifat netral, kuning biru emas melambangkan kemakmuran dan kesuburan. Makna kuantitas objek. Daun kapas berjumlah 17 melambangkan tanggal kemerdekaan negara Republik Indonesia. Biji padi berjumlah 45 melambangkan tahun kemerdekaan negara Republik Indonesia. Visi misi dari Kementerian Dalam Negeri. Visi, Kementerian Dalam Negeri mampu menjadi poros jalannya pemerintahan dan politik dalam negeri, meningkatkan pelayanan publik, menegakkan demokrasi, dan menjadi integrasi bangsa. Misi dari Kementerian Dalam Negeri. Yang pertama, memantapkan ideologi dan wawasan kebangsaan dengan memperkuat pengalaman terhadap Pancasila, Undang-Undang Dasar, kebinekaan, menegakkan persatuan dan kesatuan, demokrasi, serta membangun karakter bangsa dan stabilitas dalam negeri. Kedua, mewujudkan efektivitas penyelenggaraan tugas pemerintahan umum melalui harmonisasi hubungan pusat daerah, menciptakan ketentraman dan ketertiban umum, serta meningkatkan pendayagunaan administrasi kependudukan. Yang ketiga, mewujudkan efektivitas penyelenggaraan desentralisasi dan otonomi daerah melalui peningkatan kapasitas dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan, serta didukung pengelolaan anggaran dan keuangan yang akuntabel dan berpihak kepada rakyat. Yang keempat, mendorong terwujudnya keserasian dan keadilan pembangunan antar wilayah dan daerah, melalui pembangunan dari pinggiran dengan memperkuat daerah dan desa serta perbatasan. Yang kelima, mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan efektif, dengan didukung aparatur yang berkompeten dan pengawasan yang efektif dalam rangka pemantapan pelayanan publik. Selanjutnya, tugas pokok dan fungsi Kementerian Dalam Negeri. Menurut Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2015, Pasal 2 dan 3, Kementerian Dalam Negeri mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintah dalam negeri untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Kementerian Dalam Negeri menyelenggarakan fungsi pertama, perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang politik dan pemerintahan umum, otonomi daerah, pembinaan administrasi kewilayahan, pembinaan pemerintahan desa, pembinaan urusan pemerintahan dan pembangunan daerah, pembinaan keuangan daerah, serta kependudukan dan pencatatan sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kedua, koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri. Ketiga, pengelolaan barang milik atau kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Dalam Negeri. Keempat, pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Dalam Negeri. Kelima, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian Dalam Negeri di daerah.
Keenam, pengordinasian, pembinaan, dan pengawasan, fasilitasi, dan evaluasi atas penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketujuh, pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang pemerintahan dalam negeri. Kedelapan, pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia di bidang pemerintahan dalam negeri. Yang kesembilan, pelaksanaan kegiatan teknis dari pusat sampai ke daerah. Dan yang terakhir, pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh organisasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai pola kerja dan jalur koordinasi. Kementerian Dalam Negeri melaksanakan pola kerja desentralisasi administratif dengan bentuk dekonsentrasi yang berguna untuk mendistribusikan otoritas, tanggung jawab, dan sumber daya dalam menyediakan pelayanan publik di berbagai tingkat pemerintahan. Hal ini adalah pengalihan tanggung jawab untuk perencanaan, pembiayaan, dan manajemen dari fungsi publik tertentu dari pemerintah pusat kepada pejabat yang berada dalam garis hierarki dengan pemerintah pusat di daerah. Struktur organisasi Kementerian Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2015, posisi Menteri menjadi posisi teratas, Inspektorat Jenderal di bawahnya dengan Sekretaris Jenderal, kemudian di bawahnya lagi ada Direktorat Jenderal, kemudian di bawahnya lagi ada Badan Penelitian dan Pengembangan dan Badan Pengembangan SDM, kemudian ada staf khusus menteri dan staf ahli menteri. Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi organisasi, Kementerian Dalam Negeri melakukan koordinasi dari hierarki tertinggi ke tingkat bawah melalui komunikasi antar organisasi terkait, agar penyelenggaraan tugas dan fungsi dapat berjalan dengan baik. Dalam melakukan tugas dan fungsi pengawasan, Inspektorat Jenderal bertanggung jawab kepada Menteri. Bagian Sekretaris Jenderal sebagai unsur pembantu pimpinan pada kementerian yang mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan kementerian. Bagian Direktorat Jenderal merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis. Badan Penelitian dan Pengembangan sebagai koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan pemerintah daerah. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas melaksanakan pengembangan kompetensi dan uji kompetensi aparatur pemerintah dalam negeri sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dan staf ahli memberi rekomendasi mengenai isu-isu khusus sesuai keahliannya masing-masing. Sedangkan staf khusus memberikan saran dan rekomendasi tentang penugasan untuk menteri yang bersangkutan. Untuk merealisasi program kerja Kementerian Dalam Negeri, Menteri memberi tugas kepada Direktorat Jenderal terkait dalam rangka mewujudkan rencana kerja dan anggaran Kementerian Dalam Negeri. Adapun program-program kerja dalam lingkungan instansi Kementerian Dalam Negeri yaitu yang pertama, program pembinaan politik dan pemerintahan umum yang dilaksanakan oleh Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum, program yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintah daerah oleh Ditjen Otonomi Daerah, program pembinaan kapasitas pemerintahan daerah dan desa oleh Ditjen Bina Pemerintahan Desa, program penguatan kapasitas daerah dalam penyusunan kebijakan oleh Ditjen Bina Pembangunan Daerah, program monitoring masalah perencanaan anggaran terutama di daerah-daerah oleh Ditjen Bina Keuangan Daerah, program pelatihan aparat pemerintah desa dan pengurus lembaga ketahanan masyarakat oleh Ditjen Bina Pemerintahan Desa, program penyusunan kebijakan pemberian insentif bagi pelaksana inovasi daerah oleh Badan Penelitian dan Pengembangan, dan program pembekalan kepemimpinan pemerintahan dalam negeri bagi kepala daerah, wakil kepala daerah atas hasil pilkada serentak tahun 2020 oleh BPSDM. Baiklah, itu saja yang dapat kami sampaikan. Terima kasih telah menonton video kami. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.